Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Emilia, NIM 2024-1010-2048, kelas Sistem Basis Data D, Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Berikut adalah soalnya. Jadi diminta untuk mengimplementasikan IRD-nya. Ini adalah IRD-nya. Jadi ada 11 entity, yaitu jenis barang, lab, kepala lab, dosen, UKM, kegiatan, peminjaman, aslab, pengembalian, dan item peminjaman. Di sini terdapat dua bread relationship, yaitu item pinjaman pada barang dan peminjaman. Lalu juga ada kepala lab pada lab dan juga dosen. Selanjutnya, kita lanjutkan pada PG admin. Nah, di sini yang pertama adalah kita membuat database-nya. Jika kita eksekusi pada ini, maka akan menghasilkan ini. Selanjutnya, kita masuk pada database-nya. Di sini kita pertama kali membuat tabel jenis barang. Yang pertama, kolom jenis barang ID dengan tipe data small serial primary key, lalu nama jenis, tipe data virtual 50.0, lalu keterangan tipe data teks. Di sini mengapa menggunakan small serial? Jadi, small serial ini adalah memberi rentang yaitu 2 digit. Lalu, ini mengapa menggunakan not null? Jadi, nama jenis ini datanya tidak boleh kosong. Lalu, perbedaan teks dan varchar adalah jika teks tidak memiliki batasan, tetapi jika varchar memiliki batasan. Selanjutnya, kita coba insert ini pada nama jenis dan keterangan. Mengapa jenis barang ID tidak ada? Karena jenis barang ID akan langsung terinput, jadi langsung terinsert, jadi kita tidak perlu mengisikan kembali. Lalu di sini kita menggunakan fungsi update. Kita update menggunakan C pada pada ID nomor 1 yang awalnya menggunakan K, jadi kita ubah menjadi C. Lalu kita menggunakan fungsi delete. Jadi untuk mendelete pada ID nomor 1. Selanjutnya, kita isikan 3 data ini. Selanjutnya kita gunakan kembali fungsi update yang awalnya adalah wahana terbang, kita ubah menjadi mesin terbang, di mana itu terdapat pada ID nomor 3. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi delete untuk mendelete pada ID nomor 2. Saya akan mengisi kembali ini pada tabel jenis barang. Selanjutnya, mari kita lihat pada isi tabel jenis barang. Nah, tabel jenis barang seperti ini. Mengapa ID-nya menjadi seperti ini? Karena kita tadi telah menghapus pada ID pada 1 dan juga ID 2. Lalu ini kita juga telah update tabelnya. Lalu selanjutnya kita buat tabel lab. Yang pertama, lab ID, tipe data serial primary key, nama virtual 50 not null, deskripsi tipe data teks. Di sini kita seperti yang tadi, yang kita masukkan adalah nama dan deskripsinya, karena lab ID merupakan serial primary key. Jadi kita tidak perlu mengisikan datanya kembali. Di sini saya kosongi karena di sini boleh dikosongi karena tidak ada not null-nya. Lalu kita lihat tabelnya. Akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita buat tabel barang. Di sini, kolom barang ID, tipe data serial primary key, lalu nomor seri, varchar 20, dan deskripsi tipe data teks. Di sini, nomor seri kita jadikan sebagai, atau kita definisikan sebagai unik, karena nomor seri tiap barang berbeda satu sama lainnya. Lalu, di sini barang memiliki relationship dengan jenis barang dan juga dengan lab. Jadi, kita harus membuat foreign key-nya. Pertama, kita buat atributnya dengan integer not null, lalu buat foreign key-nya pada ID jenis barang atau pada atribut yang telah kita buat sebelumnya yang bersumber pada entity atau tabel yang jenis barang atau yang berrelationship-nya pada kolom jenis barang ID. Begitu juga dengan yang berrelationship dengan lab. Selanjutnya, kita isikan datanya seperti ini. Lalu, kita lihat isi tabelnya. Seperti ini.
Seperti ini isi tabelnya. Saya akan mencoba untuk menginsertkan ini. Nah, di sini terdapat pemberitahuan jika ini ID yang saya masukkan 10 ini belum terdapat pada tabel jenis barang, seperti itu. Lalu kita buat tabel dosen. Kolom pertama yaitu dosen ID, tipe data serial primary key, lalu nama dosen varchar 50.0, NIP, tipe data varchar 20.0. Kita jadikan NIP sebagai atau definisikan NIP sebagai unik karena NIP setiap dosen berbeda satu sama lainnya. Lalu kita insertkan datanya dan lihat tabelnya. Tabelnya terlihat seperti ini. Selanjutnya kita buat tabel kepala lab. Pertama, kalab ID varchar 2.0, nama kalab varchar 30.0, status varchar 10.0, tanggal mulai date .0, tanggal selesai date. Di sini seperti yang kita ketahui, kepala lab memiliki relationship dengan lab dan dosen. Jadi tidak memiliki primary key atau tidak membutuhkan primary key. Jadi kita jadikan kalab ID sebagai primary key-nya. Lalu kita buat foreign key-nya. Pada yang berasosiasi dengan lab, kita buat atribut baru yaitu lab ID integer not null. Kita buat foreign key-nya pada lab ID yang telah kita buat tadi, yang bersumber pada tabel atau entity lab pada kolom lab ID. Begitu juga dengan yang berrelationship dengan dosen. Lalu kita insertkan data-datanya, kita lihat tabelnya. Seperti ini. Ini mengapa satu dengan satu? Karena itu merupakan kombinasi atau gabungan dari lab ID dan juga dosen ID. Selanjutnya, kita akan buat tabel UKM. Sini, yang pertama, kolom UKM ID. Tipe data serial primary key, lalu nama, tipe data varchar 50.0, dan keterangan tipe data teks. Di sini, kita jadikan nama sebagai unik karena nama tiap UKM pastinya berbeda sama lainnya. Jadi kita masukkan pada tabelnya. Di sini mengapa saya hanya menggunakan nama? Karena keterangan di sini boleh dikosongin karena tidak ada not null-nya. Kita lihat tabelnya. Nah, seperti itu tabelnya. Lalu pada selanjutnya kita buat tabel kegiatan. Pertama, kegiatan ID, tipe data serial primary key, nama kegiatan, tipe data varchar 50, not null, tipe selanjutnya keterangan, tipe data teks, lalu tanggal mulai, tipe data date, not null, selanjutnya tanggal selesai, tipe data date, not null. Di sini nama kegiatan kita jadikan atau kita definisikan sebagai unik, karena nama kegiatan satu sama lainnya pastinya berbeda. Lalu, karena di sini kegiatan memiliki relationship dengan UKM, jadi kita buatkan foreign key-nya. Pertama kita buat atribut integer not null, lalu buat foreign key-nya pada ID kegiatan atau pada atribut yang telah kita bahas sebelumnya, yang bersumber pada UKM atau tabel atau entity UKM pada kolom UKM ID. Kita isikan data-datanya, lalu kita lihat tabelnya. Seperti itu tabelnya. Selanjutnya, kita buat tabel ASLab. Yang pertama, kolom ASLab ID. Tipe data serial primary key, lalu NIM, tipe data varchar 20.0, nama varchar 50.0, nomor HP varchar 20.0. Di sini kita definisikan NIM dan nomor HP sebagai unik, karena NIM dan nomor HP tiap ASLab pastinya berbeda. Lalu, di sini karena ASLab memiliki relationship dengan lab, jadi kita buatkan foreign key-nya. Kita buat atributnya slab in ID ASLab in integer not null, buat foreign key-nya pada ID ASLab pada sumbernya yaitu pada entity lab di kolom lab ID. Lalu kita isikan data-datanya. Selanjutnya kita lihat tabelnya. Seperti itu tabelnya. Selanjutnya, kita buat
tabel pengembalian. Di sini kita buat kolom pertama, pengembalian ID, tipe data serial primary key, lalu yang kedua, tanggal pengembalian, tipe data date not null. Di sini, karena pengembalian memiliki relasi dengan ASLab, jadi kita buat foreign key-nya. Pertama buat atributnya, integer not null, lalu buat foreign key-nya, yaitu pada ID pengembalian dan bersumber pada ASLab di kolom ASLab ID. Lalu kita isikan data-datanya dan kita lihat tabelnya. Seperti itu tabelnya. Selanjutnya kita buat tabel peminjaman. Di sini yang pertama peminjaman ID, serial primary key, tanggal pengajuan date not null, tanggal persetujuan date not null, tanggal keluar barang date not null. Di sini peminjaman berrelationship dengan ASLab dan kegiatan. Jadi kita harus membuat foreign key-nya untuk masing-masingnya. Pertama pastinya membuat atributnya integer not null, lalu buat foreign key-nya seperti ini pada atribut yang telah kita buat sebelumnya dan pada sumber yang berrelationship-nya dan kolomnya. Selanjutnya kita isikan data-datanya dan kita lihat tabelnya. Seperti itu. Lalu terakhir kita membuat tabel item peminjaman. Yang pertama, nomor seri, varchar 4 not null, kondisi barang saat keluar, teks, kondisi barang saat kembali, teks. Jadi mengapa saya menggunakan varchar? Karena di sini nomor seri merupakan kombinasi dari ID peminjaman dan juga barang. Karena di sini item peminjaman merupakan atau memiliki back relationship dengan peminjaman dan juga pada barang. Karena memiliki relationship, jadi kita harus membuat foreign key-nya. Di sini juga item peminjaman memiliki relationship pada pengembalian. Jadi kita buat foreign key-nya juga. Pertama kita buat atributnya masing-masing. Di sini ada 3 atributnya. Dengan integer not null, kita buat foreign key-nya seperti ini pada atribut yang telah kita buat sebelumnya. Ini dan bersumber pada apa yang telah berrelationship dengan entity item peminjaman ini. Selanjutnya kita isi data-datanya dan kita lihat tabelnya. Seperti ini. Di sini mengapa 2, 2, 3, 3, dan 4, 4? Karena di sini merupakan kombinasi atau gabungan dari ID item peminjaman dan juga ID pada item peminjaman barang. Seperti itu. Makanya 2 dan 2, 3, 3, 4, 4. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.